Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Genetika ingin menjelaskan tentang studi kasus pertemuan 13, yaitu prosedur dasar teknik rekayasa genetika. Kelompok kami beranggotakan Putri Sri Rahayu dengan NPM 025, kemudian Hanifah Nur Rahmah dengan NPM 034, kemudian Karlina Nanda Safira dengan NPM 076, dan saya sendiri Muhammad Nur Rahman dengan NPM 085. Bagian yang pertama yaitu bibliografi tentang artikel yang kami jadikan studi kasus, yaitu Ansur Yohanes, Bartolomeu Pasangka, dan Johnson Tarigan dibuat tahun 2018 dengan judul Penggunaan Radiasi Multigama untuk Rekayasa Genetik Tanaman Sorghum Lokal Asal Niki-Niki Soe dari Jurnal Fisika volume 3 halaman 97-101. Kemudian penggunaan radiasi multigama untuk rekayasa genetika tanaman sorghum lokal asal Niki-Niki Soe. Tanaman sorghum atau sorghum bicolor L. Monets merupakan jenis tanaman serealia yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan kandungan karbohidrat seperti beras, terigu, dan jagung. Tanaman sorghum lokal sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah di NTT sebagai salah satu bahan pangan walaupun produksinya masih relatif rendah. Hasil pengamatan di sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia menunjukkan hampir semua PPI tidak mempunyai program pebanyakan benih dan pengembangan komoditas sorghum. Hal ini diduga karena berkurang atau tidak adanya permintaan akan sorghum oleh pengguna, khususnya petani. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendapatkan produktivitas tinggi, yaitu dengan teknologi pengembangan melalui tahapan pemeliharaan dengan radiasi multigama. Kemudian akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik rekayasa genetika pada penggunaan radiasi multigama. Penggunaan radiasi multigama diharapkan bisa mendapatkan dosis yang tepat untuk memperoleh varietas yang lebih unggul dibandingkan induknya. Penggunaan dosis radiasi ini berdasarkan standar dosis radiasi multigama yang dilakukan pada pemeliharaan. Dalam pelaksanaannya ada beberapa alat dan bahan yang digunakan, antara lain benih, plastik untuk wadahnya, radiasi multigama, pupuk untuk memupuk tanah agar subur, air untuk menyiram tanaman agar tanaman tidak kekeringan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada artikel jurnal tersebut ada beberapa tahapan metode penelitian yang dilakukan, meliputi yang pertama observasi awal. Observasi merupakan tahapan awal kegiatan untuk pengambilan dan pemilihan sampel sorghum lokal Niki-Niki Soe serta penetapan lokasi penanaman. Yang kedua yaitu sampling. Sampling merupakan metode untuk memilih benih yang unggul untuk dijadikan bahan sampel penelitian. Sampel sorghum lokal yang telah dipilih dan dimasukkan ke dalam plastik sebanyak 8 sampel. Kemudian yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi menggunakan detektor multigama. Benih yang telah dipilih akan diradiasi, satu sampel tidak diradiasi karena dengan sumber multigama. Kemudian metode yang keempat yaitu pelaksanaan penanaman. Pelaksanaan di lapangan dari persiapan lahan dan prosedur pemeliharaan. Tahapan kegiatan di lapangan adalah sebagai berikut, yaitu persiapan lahan, pembuatan petak, dan penanaman lahan di rumah, kemudian digaruk dengan cangkul
dan KCl diberikan bersama-sama dengan waktu tanam dengan dosis 50 kg per hektar urea, 50 kg per hektar SP18, dan 50 kg per hektar KCl. Pemupukan dilakukan pada jarak 5 cm dari barisan tanah. Kemudian penyiraman. Penyiraman dilakukan setiap hari dengan volume penyiraman yang sama, yaitu 5 liter per meter kuadrat sampai tanaman siap panen. Penyiraman dihentikan setelah tanaman menunjukkan gejala siap panen, seperti daun menguning. Penyiraman dilakukan hingga ke seluruh lahan dalam petak. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, pengendalian terhadap gulma dilakukan dengan penyiangan pada saat tanaman berumur 1 bulan dan 2 bulan setelah tanam. Sedangkan pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan menggunakan obat pembasmi yang sesuai. Yang ke-8, mengenai pemanenan. Pemanenan dilakukan jika daun sorghum sudah menguning dan biji polong tanaman menguning serta cukup keras. Yang ke-9, seleksi. Seleksi merupakan tahapan untuk melihat benih yang unggul setelah tanam. Tahapan ini dilakukan pada saat tanaman sudah berbuah hingga menjelang panen. Dan yang ke-10, komparatif. Komparatif yakni proses membandingkan jenis tanaman sorghum induk dengan sorghum yang telah diradiasi. Kemudian yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu keunggulan dan kekurangan penggunaan radiasi sinar multigama. Pengaruh sinar multigama menyebabkan perubahan genetik di dalam sel, sehingga menyebabkan perubahan fenotip dan genotip pada susunan sel dan dalam kromosom. Hal ini dikarenakan daya serapan dari tanaman berbeda dengan intensitas radiasi yang diterima, menyebabkan terjadinya perubahan sifat dari tanaman itu sendiri. Pengaruh radiasi multigama menyebabkan tanaman dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar tempat tanaman bertumbuh. Namun, di sisi lain, pemuliaan dengan memanfaatkan sinar gamma dapat menimbulkan efek radiasi yang dapat menyebabkan terjadi kerusakan pada tanaman, bahkan tanaman bisa mati. Yang selanjutnya yaitu keefektifan penggunaan radiasi sinar multigama untuk rekayasa genetika tanaman sorghum lokal asal Niki-Niki Soe. Menurut kelompok kami, penggunaan rekayasa genetika yang telah dilakukan lumayan efektif, terutama mengenai data berikut ini. Karakteristik bakal unggul yang lebih baik pada telosis 3000 rats dibandingkan dengan 4000 rats dan 2000 rats. Estimasi peningkatan sorghum lokal ditunjukkan pada dosis 3000 rats meningkat 16,83%, berbeda dibandingkan dengan dosis 4000 rats, 2000 rats masing-masing mencapai 9,02% dan 2,33%. Dengan adanya perbandingan dosis, kita dapat mengetahui keefektifan sinar radiasi yang sesuai untuk meningkatkan produksi sorghum. Walaupun tidak lebih dari 30%, namun hal ini merupakan kemajuan yang baik bagi bahan penelitian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.